Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Penetua Yulita Tanduh SPD Out sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Astriani Yulinsia dan Saudari Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi, yaitu Pendeta Pelayanan Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar, lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, liturgus, diakon Juni Rumsakarya, song leader Fonila dan Julian Tara Kaharap, pemain keyboard, penetua Mardi Ampung SPD, liturgi tata ibadah Paskah kedua. Berita keuangan. Tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah kolekte seksi pelayanan remaja pemuda kebaktian di gereja Sabtu tanggal 8 April 2023, yaitu Rp63.000. Kolekte sekolah hari Minggu kebaktian di gereja Minggu tanggal 9 April 2023 Minggu 9 April 2023 berjumlah 85.500. Yang ketiga, ucapan syukur hari ulang tahun pernikahan ke-36 tahun Bapak Yosep P. Untuy dan Ibu Rosiana berjumlah Rp100.000. Persembahan syukur dari tanpa nama Rp100.000. Melanjutkan yang tadi ada ralat sedikit bahwa ibadah Paskah kedua dilaksanakan besok Senin tanggal 10 April pada pukul 8.30 setengah 9 pagi, tidak sore tapi pagi. Ya, terima kasih. Berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan, baik lingkungan 1, 2, dan 3, atas permintaan keluarga diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 2, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023,
pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Ibu Karwesi. Petugas liturgus, Penetua Atangsi De Bungai, pemain musik, Penetua Mardiampung SPD, dan song leader Penetua Yuberi E Jumben. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak, yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023, waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus, Diakon Redi Apili, pemain musik Bapak Budi Alpianto SPD, dan song leader Diakon Juni Rumsakarya. Diundang Bapak-Bapak SPB, warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah padang seksi pelayanan perempuan SPPER, yaitu pada hari ini, Minggu tanggal 9 April 2023, waktu pukul 14.30 atau setengah 3 sore. Tempat halaman rumah Ibu Estu Nerimah, Jalan Karatak Taheta, Kelurahan Barimba. Petugas liturgus, Penetua Yemita Murni, pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Herlina Weuda, dan Diakon Nerna Tutiasi. Diundang ibu-ibu SPPER, warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah SPRP minggu ini kosong karena bertepatan dengan ibadah KPRP di Sakapinang. Akan dilaksanakan ibadah padang sekolah hari Minggu SHM, yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023, waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Tempat halaman rumah Bapak Mardiampung SPD, Jalan Karatak Taheta, Kelurahan Barimba. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tata ibadah perayaan Hari Ulang Tahun ke-184 Gereja Kalimantan Evangelis dan Paskah pertama. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama, kedua, dan ketujuh. Dan pada bait yang ketujuh, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Sujud di sini, diam dengan
Salam sejahtera, salam. Terpujilah Allah atas anugerahnya yang besar. Hari ini kita merayakan Paskah sekaligus merayakan hari ulang tahun GKE ke-184 Gereja Kalimantan Evangelis. Kita mengingat kembali pada tanggal 10 April 1839 atas berkat dan kasih karunia Tuhan, kabar keselamatan telah dinyatakan bagi Pulau Kalimantan. Peristiwa ini merupakan pertanda bahwa Injil mulai disebarkan untuk diterima dan bertumbuh di GKE dalam menjalankan tri panggilan gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Melalui perayaan Paskah, seluruh warga GKE hendaknya menghayati anugerahnya. Paskah merayakan hari kebangkitan Yesus dan merupakan perayaan terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan atau Minggu Kebangkitan. Melalui perayaan hari ulang tahun GKE ke-184 GKE, jemaat GKE diteguhkan untuk semakin mengasihi Tuhan melalui tanggung jawab yang dipercayakan di tengah berbagai situasi dan kenyataan dalam pergumulan. Sebagai jemaat Tuhan yang diteguhkan untuk menghayati panggilan kita menjadi warga GKE yang misioner, yaitu menjadi saksi bagi Yesus melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kita akan menyanyikan lagu Mars GKE. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai, dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai, dan sejahtera. Satukan kasih, bersekutuan, dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKE untuk selama-lamanya. Ibadah hari Paskah dan hari ulang tahun ke-184 Gereja Kalimantan Evangelis saat ini. Jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita seperti yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 15 dan 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kembali lagi kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jumat nomor 33, bait yang pertama dan yang ketiga, suaramu kudengar.
sesudah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa secara litani menurut Yesaya 64 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hingga engkau yang berbuat demikian. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian seperti umat-Mu. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita respon melewati Kidung Jemaat nomor 39. Bait 1 dan 3.
Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca berita Paskah yang terambil dari kitab Sefanya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, tiliklah akan keberadaan kami pada saat ini. Alkitab telah kami buka dan sebentar lagi kami ingin baca. Bantu kami Roh Kudus supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu di dalam kitab ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Perjanjian Lama, yakni Sefanya pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca secara bersahut-sahutan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap hingga ayat yang ke-20. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Bersama-sama, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memuliakan kenal-Mu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari Paskah yang pertama ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita sambut pembacaan Alkitab dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, tak kita menyerahkan.
Membacakan firman Tuhan dan doa syafaat disampaikan oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan puji Tuhan, pada hari ini kita boleh merayakan perayaan Paskah dan juga sekaligus merayakan HUT Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-184. Dan pada saat ini kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita yaitu dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami semua merasakan kegembiraan memperingati bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengalahkan maut, yang telah bangkit pada hari yang ketiga setelah disalibkan. Yang kami rayakan pada hari ini melewati hari Paskah, juga merupakan hari kemenangan bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Dan di dalamnya kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Demikian juga pada hari ini pun juga kami bersukacita, kami boleh mengingat pertambahan usia gereja yang kami cintai ini, Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-184. Gereja yang merupakan ibu kami, di mana kami boleh mengenal Injil, boleh bertumbuh di dalamnya, dan kami boleh berbuah di dalamnya, memberi yang terbaik dalam pelayanan kami di Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah kami semakin diberkati melewati firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Jumat Agung kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus itu, bagi para murid tentu ada perasaan kekecewaan dalam diri mereka, karena mereka selama ini bersama-sama dengan Yesus
memiliki pengharapan-pengharapan kepada Yesus. Mereka merasa Yesus ini sudah kalah. Yesus ini sudah gagal untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan kematian Yesus juga menimbulkan duka cita yang sangat dalam bagi mereka. Duka cita yang sangat dalam juga bagi yang lain, terutama bagi para perempuan-perempuan yang begitu mengasihi, begitu setia melayani Yesus selama dalam perjalanan pelayanan mereka. Karena duka cita yang teramat dalam ini, bahkan kasih yang begitu dalam kepada Yesus mendorong para perempuan-perempuan ini pada hari yang ketiga mereka datang ke kubur Yesus dengan rencana untuk menengok, untuk meminyaki mayat Yesus, merempah-rempahi jenazahnya. Tetapi kita melihat di dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, justru para perempuan-perempuan ini dipakai oleh Tuhan. Mereka kemudian menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, sama seperti kedahsyatan kuasa Allah dinyatakan saat kematian Kristus. Kita melihat ada satu fenomena-fenomena yang di luar akal pikiran kita manusia ketika Yesus mati. Gempa bumi terjadi, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Di dalam nas ini juga diceritakan kepada kita bahwa sama seperti kedahsyatan kuasa Allah dinyatakan saat kematian Kristus, gempa bumi yang hebat, melalui gempa bumi yang hebat dan kebangkitan orang-orang kudus, demikian juga saat kebangkitan Sang Juru Selamat terjadi gempa bumi yang hebat. Ayat 2 dalam nas ini. Malaikat Tuhan muncul, menggulingkan batu penutup kubur Yesus, sekaligus menjadi saksi kebangkitannya. Melalui malaikat tersebut, para perempuan yang datang ke kubur mendengar kabar baik. Dan kemudian juga mereka menjadi saksi buat para murid lainnya bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Seperti yang pernah ia ucapkan dulu ketika ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus pun kemudian menampakkan diri kepada para muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Karena melalui merekalah dunia harus mendengar pemberitaan akan kebangkitan Kristus. Artinya berita kebangkitan Kristus jangan hanya berhenti pada para murid saja yang menyaksikan pada saat itu. Tetapi berita kebangkitan Kristus itu harus terus diberitakan supaya semakin banyak orang yang percaya Yesus Kristus bangkit, Dia Allah yang hidup, sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah inilah apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-10 kepada para murid. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini sama dengan tema Paskah yang ditetapkan oleh PGI yang terpampang. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik dalam nas ini. Yang pertama menjadi saksi kebangkitan Kristus itu adalah para perempuan-perempuan. Tradisi Yahudi waktu itu, para perempuan-perempuan ini boleh dikatakan sebagai satu komunitas yang tidak terlalu dipandang dalam masyarakat. Para perempuan mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi. Tetapi dalam nas ini justru kepada kelompok yang termarginal, kelompok yang tidak diperbolehkan untuk mengekspresikan diri mereka, kepada kelompok ini Tuhan menyatakan dirinya,
kebangkitannya. Bahkan kepada kelompok ini juga Tuhan memberikan perintah supaya mereka menjadi saksi. Nah saudara-saudara, zaman sudah berubah sekarang. Tidak ada lagi pembedaan laki-laki dan perempuan. Semua sama derajatnya. Setiap orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus dipanggil untuk menjadi saksi kuasanya yang bisa mengubahkan manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah. Sehingga berita Paskah yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus, tetapi tidak punya makna apa-apa bagi kita. Tidak. Tetapi berita kebangkitan Kristus itu mau mengingatkan kita, sejatinya tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini harus kita lakukan. Kita diingatkan ini, harus kita lakukan. Dan panggilan setiap orang percaya adalah kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Supaya semakin banyak orang yang menjadi percaya. Menjadi saksi Kristus tidak hanya melewati perkataan, oh saya tidak bisa khotbah Ibu Pendeta. Tetapi Paulus katakan kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Seluruh kehidupan kita adalah saksi Kristus. Tingkah laku kita dilihat oleh orang lain. Karena itu Tuhan berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Kita hidup memberi rasa. Kita hidup memberi contoh. Kita hidup memberi terang. Supaya orang yang belum percaya melihat kehidupan kita ini pun menjadi percaya. Kuasa kebangkitan Kristus ini menggerakkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kuasa kebangkitan Kristus inilah banyak orang yang menyediakan diri untuk menjadi saksi Kristus. Dan kita ingat pula tonggak sejarah gereja Kalimantan Evangelis. Kita boleh ada saat ini menjadi suatu umat persekutuan orang-orang yang percaya dalam wadah gereja Kalimantan Evangelis adalah karena Injil itu diberitakan. Karena ada orang yang bersaksi. Karena ada orang yang berani meskipun nyawa menjadi taruhan. Itu yang dilakukan oleh para penginjil-penginjil di Kalimantan. Para misionaris. Pada tahun 1835, seorang pendeta dari jemaat Barmen berangkat dari Betawi, Jakarta sekarang ya, berlayar menuju pulau yang bernama Borneo, pulau Kalimantan saat ini. Nama pendeta itu Johann Hendrik Bernstein. Mengabarkan Injil. Ia datang hanya dalam satu misi, mengabarkan berita Injil, mau bersaksi. Dalam perjalanan pekabaran Injil ini tidak mudah, tidak seperti sekarang. Yang sarana, transportasi, komunikasi itu mudah. Berita saja 1-2 detik bisa kita lihat zaman sekarang. Karena kita sudah ada media digital, teknologi. Tapi zaman dulu sangat sulit. Dia menumpang kapal layar. Kapal itu baru tiba dari Betawi ke Banjarmasin itu, bayangkan berlayar 44 hari. Ice bulan lebih. Hanya ke Kalimantan. Ya kalau sekarang dari Banjar ke Jakarta hitungan
jam, 1,5 jam. Tapi dulu 44 hari Johann Hendrik Bernstein ini mau datang ke Kalimantan, mau memberitakan Injil. Meskipun berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan ia orang asing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perkembangan selanjutnya sesudah tahun 1835 datang lagi misionaris RMG gelombang kedua, seterusnya ke Kalimantan. Setelah 4 tahun para misionaris memberitakan Injil di Kalimantan, dilaksanakan baptisan pertama oleh misionaris yang bernama Huppert, tanggal 10 April 1839 di Kampung Betabara, sekarang Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Itu baptisan pertama. Sehingga 10 April 1839 ini merupakan cikal bakal Gereja Dayak Evangelis yang selanjutnya berubah menjadi Gereja Kalimantan Evangelis. Itulah sebabnya 10 April 1839 menjadi hari lahir Gereja Kalimantan Evangelis. Dan hari ini kita rayakan yang ke-184, usia yang tidak mudah. Tetapi kita bersyukur bahwa melewati usia seperti ini, dari Tambi Bue Datuk kita mengenal Injil. Kita dibaptis, bahkan secara pribadi mengakui iman kita melewati Gereja Kalimantan Evangelis. Banggalah kita Bapak Ibu boleh menjadi bagian di dalamnya. Dan kebanggaan kita tidak cukup hanya menjadi status sebagai warga jemaat, tetapi kebanggaan kita adalah kita turut ambil bagian untuk memajukan Gereja Kalimantan Evangelis, memberi yang terbaik untuk GKE. Kita sudah berakar di dalamnya, kita bertumbuh, maka kita juga harus berbuah. Berbuah menjadi saksi, supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus dan menjadi percaya. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus, tidak saja melewati kata-kata, tetapi melewati perbuatan kita. Berikan yang terbaik setiap apapun pelayanan kita di GKE ini untuk Tuhan, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Inilah tanda syukur kita atas kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat Hari Paskah dan selamat ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-184. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kami persilakan puji-pujian dari SPPer Jemaat GKE Barimba. Kami persilakan.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita berdoa. Kami semua merasakan kegembiraan, memperingati bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengalahkan maut, yang telah bangkit pada hari yang ketiga setelah disalibkan. Sehingga maut pun tidak berkuasa lagi bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kebangkitan-Mu ya Yesus memberikan kami sukacita, pengharapan, sehingga di dalam Engkau kami selalu ada pengharapan. Dan oleh kuasa kebangkitan-Mu kami menguburkan segala kekhawatiran, segala kecemasan kami. Dan kami percaya di dalam nama-Mu selalu ada kuasa, selalu ada jalan keluar. Karena bagi Engkau tidak ada satupun perkara yang mustahil. Kami percaya bersama dengan-Mu hidup kami selalu berkemenangan. Karena Engkaulah yang menopang setiap langkah perjuangan kami. Dan melewati semangat kebangkitan Kristus, membawa kami untuk dapat terus berani, tidak takut, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, memberitakan bahwa Yesus Kristus itu telah menang, telah bangkit, dan Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah melewati pemberitaan yang kami lakukan, semakin banyak lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semakin banyak lutut yang bertelut menyembah Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, di momen kami memperingati Paskah ini, kami boleh menyediakan diri kami dan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi saksi Kristus, sebagaimana tugas panggilan dan pelayanan kami sebagai warga jemaat di tengah-tengah dunia ini, teristimewa melewati gereja Kalimantan Evangelis yang selalu Tuhan berkati. Tuhan memakai para penginjil pekabar Injil memberitakan Injil Tuhan, sehingga 184 tahun gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini boleh berdiri, boleh terus memberitakan Injil Tuhan, melewati setiap orang yang boleh Tuhan berkenan pakai. Dan biarlah Tuhan gereja Kalimantan Evangelis ini semakin diberkati, dan melewati itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bangga boleh menjadi bagian di dalamnya, baik kami yang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris penginjil, petugas sound system, koster gereja, petugas multimedia, siapapun kami yang terlibat dalam pelayanan ini di gereja Kalimantan Evangelis. Biar semangat hari ini akan terus berkobar dalam hati kami untuk terus setia melayani Tuhan. Dan biar melewati pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga ya Tuhan untuk warga jemaat gereja Kalimantan Evangelis. Biar semakin bertumbuh di dalam iman dan kasih, boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Bapa, berkati warga jemaat dimanapun mereka berada dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika mereka berada dalam kesulitan. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk majelis sinode GKE. Kami berdoa untuk majelis resort maupun calon resort se-GKE. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat maupun calon jemaat, baik itu kelompok jemaat maupun pos pekabaran Injil gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga melewati ini semakin warga jemaat bertumbuh di dalam Tuhan, dalam setiap program-program pelayanan maupun juga pembangunan yang ada. Biarlah Tuhan juga berkenan memberkati. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan juga
memberkati program kerja, tingkat sinode, resort, calon resort dan jemaat, bahkan juga perwakilan Majelis Sinode GKE, sinode wilayah, baik juga badan-badan pembantu pelayanan, yayasan dan kategorial yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan juga berkenan memberkati agar dapat melaksanakan persekutuan kesaksian dan pelayanan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan dalam tugas panggilan dan pelayanan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu secara khusus, jemaat GKE Barimba ini. Berkatilah jemaat ini Tuhan, berkati persekutuan yang ada. Biarlah kami hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain, dan ada kebersamaan di antara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah memulihkan. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Orang-orang yang terpenjara, Tuhan juga memperhatikan mereka. Tuhan beri kepada mereka ketabahan dan juga hikmat dalam pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaannya, saudara-saudara kami yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya, saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, janda duda, orang-orang terlantar. Tuhan hadir dalam hidup mereka, dalam pergumulan mereka, agar tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan pada bulan April ini. Tuhan lengkapi sukacita mereka dengan damai dan berkat. Dan kami berdoa secara khusus untuk pasangan keluarga Yosef Piontoy dan Ibu Rosiana yang boleh bersuka cita atas ulang tahun pernikahan mereka yang ke-36 tahun. Mereka bersyukur Tuhan boleh menambahkan usia pernikahan sehingga boleh memasuki usia yang ke-36. Suka dan duka dalam menjalani kehidupan rumah tangga telah mereka lewati. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan memimpin langkah-langkah hidup mereka di masa-masa yang telah lewat, Tuhan juga yang akan tetap memelihara dan memimpin perjalanan rumah tangga mereka di masa-masa yang akan datang. Bahkan boleh menjadi contoh teladan bagi anak menantu cucu, dan tetap dalam cinta kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga. Ya Bapa di sorga, dalam sukacita kami hari ini merayakan Paskah dan HUT GKE yang ke-184. Nanti setelah ini akan dilaksanakan jamuan kasih sebagai bentuk kebersamaan kami, sebagai bentuk kasih kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang boleh Tuhan berikan kepada warga jemaat-Mu, sehingga atas berkat Tuhan itu mereka boleh membagikan berkat itu untuk kami pada hari ini, untuk jamuan kasih pada hari ini. Berkatilah Tuhan warga jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita dan kerelaan hati mereka pada hari ini, bahwasanya dengan memberi mereka tidak berkekurangan, tetapi semakin bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan mencukupkan mereka dengan segala apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup mereka. Dan pada saatnya dalam jamuan kasih ini kami akan menikmatinya secara bersama-sama apa yang sudah Tuhan berikan melewati warga jemaat. Ya Tuhan, inilah permohonan doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, pemimpin kami, bahkan juga seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang menyendengkan telingamu mendengarkan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Setelah selesai kita menyanyi haleluya 3 kali. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar dari persembahan itu. Seperti yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 12, ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ungkapan rasa syukur kami pada perayaan Paskah dan HUT GKI ke-184 tahun ini, kami nyatakan dengan menyerahkan persembahan syukur ini. Kiranya Engkau Bapa berkenan untuk memberkatinya, dan sertanya kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan. Hai bangkit bagi Yesus.
Kami undang Sidang Jeng Agung bangkit berdiri. Sidang jemaat, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita menyanyi Willow GKE. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat Paskah, selamat HUT GKE yang ke-184.
depan kita ada kue ulang tahun HUT GKE